Rekan RKN dimanapun Anda berada, bersama saya Jerry Sumampo dalam 3Q Update kali ini. Saya sudah bersama dengan praktisi hukum bernama Irfan Mawardi. Selamat datang Bung Irfan. Terima kasih. Bung Jerry. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bung Irfan ini sebanyak 3 pertanyaan. Nanti akan langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bung Irfan melihat kemungkinan ujaran kebencian, hoax, dan penggunaan isu SARA dalam pemilu 2024 nanti? Baik, terima kasih Bung Jerry. Sebenarnya di undang-undang kita yang selama ini dipakai itu ada 2 rumusan. Rumusan pertama hoax, yakni berita bohong, kemudian kedua ujaran kebencian yang berbasis SARA. 2 itu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2. Nah, kalau ditanya kemungkinannya seperti apa, potensinya masih besar Pak Jerry. Karena pertama secara sosiologis, realitas masyarakat kita, pengguna internet itu makin banyak. Sekarang ini jumlah penduduk kita sekitar 270 dan 70% sampai 80% yang menggunakan, jadi sekitar 200-an juta. Dan itu eskalasi penggunaan media sosial berbasis internet tadi itu makin tinggi gitu, menjelang maupun hari H dan pasca pemilu. Kalau kita lihat modusnya 2019 itu pra pemilu, misalnya ada isu sudah tercoblos, ada survei survei yang sudah dipesan gitu. Nah, di hari hanya itu misalnya C1 yang sudah dimanipulasi, kemudian quick-count yang diatur dan seterusnya. Jadi praktik di 2019 itu menurut saya akan masih direplikasi di 2020 karena semangatnya tahun-tahun itu masih sama. Jadi masih besar kemungkinan akan terjadi hoax dan ujaran kebencian berbasis SARA itu. Oke, kita ke pertanyaan kedua sekarang. Ya. Sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu ya bisa menangani ini? Mungkin perlu dikaitkan dengan konstruksi hukum terkait dengan penindakan atau penanganan isu penggunaan isu SARA, hoax, dan ujaran kebencian itu. Baik, di pasal 93 tentang kewenangan Bawaslu di Undang-Undang 7 2017 itu, Bawaslu sebenarnya level pengawasannya sudah dimulai sebelum penetapan jadwal. Jadi tahapan perancangan jadwal itu sudah harus ada kewenangan Bawaslu untuk mengawasi. Seperti misalnya kemarin kasus peristiwa penundaan jadwal. Itu sudah dalam undang-undang, itu rumusannya adalah persiapan penjadwalan. Jadi di situ sebenarnya sudah harus ada pengawasan. Nah, waktu itu kan banyak sekali hoax di situ. Ya, KPU dianggap ini, kemudian partai politik dianggap ini, itu sudah masuk ranah pemilu sesungguhnya. Kemudian Bawaslu juga bisa menangani di 11 tahapan pemilu. Itu Bawaslu di setiap tahapan itu kan selalu berpotensi ada hoax, daftar pemilih, ada verifikasi parpol, pasti selalu ada hoax di situ. Nah, Bawaslu sudah harus menggunakan Undang-Undang ITE. Kenapa Undang-Undang ITE? Karena dia spesialis Pak Jerry. Di Undang-Undang Pemilu kita itu belum ada sama sekali norma yang mengatur langsung penanganan tentang hoax dan ujaran kebencian berbasis SARA. Jadi mau tidak mau, Bawaslu dengan Gakumdunya nanti itu harus menggunakan pasal 28 ayat 1 dan 2 itu untuk mengkonstruksi kasus-kasus ujaran kebencian dan SARA. Jadi peluangnya seharusnya Bawaslu sudah harus menindak sebenarnya saat ini, nggak ada lagi penundaan gitu. Oke, pertanyaan ketiga ini, ya. Kalau begitu ada potensi itu dimainkan kembali, kemudian dari sisi undang-undang bisa menggunakan undang-undang ITE,
Nah, sebaiknya kita sebagai masyarakat atau mungkin juga penyelenggara pemilu itu menyikapi atau meresponnya dalam konteks pemilu 2024 nanti itu seperti apa? Ya, dari sisi Bawaslu penyelenggara, dia kan posisinya, apalagi sekarang kan, lebih kuat pada penegakannya. Jadi ketika ada aksi, dia melakukan tindakan preventif ya, tindakan penanganan hukum. Pencegahan. Tapi pencegahan, pencegahan itu sesungguhnya berbasisnya di masyarakat sipil gitu. Karena kalau Bawaslu mengerahkan tenaga di pencegahan, itu menurut saya akan terkuras gitu. Tetapi kelompok masyarakat, mahasiswa, masyarakat sipil itu mendorong penguatan literasi media sosial ke masyarakat, Pak Jui. Itu kalau diserahkan konteks pengawasan ke Bawaslu, sementara Bawaslu di pintu lain dia ada penegakan hukum, dia akan mengalami kegagapan, kelelahan lah gitu. Nah, menurut saya simpul-simpul masyarakat sipil ini, karena netizen kita Pak Jerry itu termasuk netizen yang rendah di literasinya. Jadi ketika ada penyebaran postingan hoax itu tidak memiliki literasi yang cukup kuat untuk mengkritisi, langsung retweet atau langsung memforward dan seterusnya. Nah, menurut saya organisasi masyarakat sipil, keagamaan, kemudian mahasiswa harusnya mendorong agar ada peningkatan literasi gitu. Sementara Bawaslu ketika misalnya betul-betul adalah dapat laporan atau temuan, itu mampu segera mengantisipasi. Nah, saya optimis kolaborasi Bawaslu sebagai penyelenggara, KPU juga lah ya, dan masyarakat yang mengalami peningkatan literasi media, itu bisa menurunkan angka hoax dan ujaran kebencian itu, Pak Jiri. Baik, terima kasih. Rekan RKN dimanapun Anda berada, demikianlah percakapan saya dengan Bung Irfan Mawardi. Jika ada komentar, saran, atau masukan, silakan tuliskan di kolom yang tersedia. Terima kasih, sampai bertemu dalam 3Q Update berikutnya.